Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TTB. Ya teman-teman, kita ngomongin Yusuf Mansur, ngomongin warung steak, ngomongin judi, dan biasanya itu terhubung dengan Mas Mono. Nah teman-teman, ada sebuah portal gitu ya, tapi ini portalnya resmi dari Darul Quran, karena kemarin kita ngebahas tentang rumah tahfiz, PPA, Darul Quran itu. Coba kita melihat dari sisi bisnisnya ya, karena ini berkaitan dengan bisnis dan sedekah teman-teman. Nah di sini ada yang baru ya teman-teman, jadi mereka ini masih kompak, masih saling berkaitan ya. Di sini ada tanggalnya Desember 2023, bulan Desember ya, tanggal 22. Hadirnya pemilik ayam bakar Mas Mono dan CEO warung steak di Rakernas 2024 Lasnas PPA Darul Quran. Acara ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran A. Pramono atau Mas Mono ya, yang merupakan pemilik restoran ternama ayam bakar Mas Mono, dan Jody Broto Susano, CEO warung grup atau warung steak and shake. Nah teman-teman, biar lebih detailnya kenapa saya katakan ya ini selalu berkaitan dengan Yusuf Mansur, Mas Mono ini dan Jody ya teman-teman. Kita lihat dulu sebagian videonya sebagai gambaran umum aja teman-teman. Yuk check it out. Saya bersama Ustadz Hendy Irawan ini alhamdulillah pernah 10 kota keliling Indonesia pun Fayapun for Business ya. Kita satu kamar tidur bareng juga kan ya. Ternyata ilmunya luar biasa dan bahasa Inggrisnya juga canggih sekali beliau ini. Jadi kalau ada program PPA Darul Quran terus ada VT-nya pakai bahasa Inggris, Ustadz Hendy inilah yang isi. Oke? Iya, siap. Terima kasih. Mohon doa no smoking ya. Dan no sandal on. Termasuk beliau waktu nikah saya datang juga. Terima kasih Mas Mono ya. Mudah-mudahan segera punya omongan. Amin. Doakan ya biar saya dan istri bisa segera mendapatkan keturunan. Amin. Amin. Atur nuhun. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawabnya kenceng mudah-mudahan sukses dan masuk surga. Amin. Yang jawabnya nggak tulus mudah-mudahan tidak masuk neraka. Amin. Kaget ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bersilaturahim untuk kesekian kalinya dengan Miracle. Tepuk tangan buat panitia Miracle dan para jajarannya, luar biasa. Sahabat Mas Mono, saya sebenarnya nggak pernah punya cita-cita menjadi seorang pengusaha. Bener, karena cita-cita saya adalah ingin jadi artis. Saya turun dari mobil diteriakin, Afgan, Afgan. Afgan Maghrib ternyata. Ya, di luar sana sedang hujan. Salah satu doa yang mustajab adalah di saat hujan. Bahkan karena seringnya hujan tersebutlah kita harus sering banyak berdoa. Mungkin kita harus mulai berserah diri, mendekatkan diri. Saya semalam jam 11 baru pulang dari Sinabung. 2 hari saya di sana. Saya share juga fotonya di grup bersama Ustadz Jamil juga. Saya melihat roboh kubah di masjid sana. Dan saya melihat bagaimana dalam sekejap itu perkebunan semuanya rata dengan debu, erupsi. Saya berjarak 4 km dari pusat erupsi. 2 hari saya di sana, saya melihat bagaimana ternyata di saat kita susah ada yang lebih susah dari kita. Di saat kita menderita ada yang lebih menderita dari kita. Dan saya menyebutnya kali ini adalah bencana nasional. Dan anehnya tidak ada pemimpin satupun yang mengajak kita untuk tobat nasional. Mereka sibuk dengan rekayasa cuaca. Dan kita nggak harus malu mengakui hal ini. Saudara kita di Sinabung, di Jakarta yang sudah 2 minggu ini mengungsi, dan di Sinabung sudah 4 bulan erupsi dan 3 bulan mereka tidur di barak, tidur di pengungsian. Dan ternyata masalahnya bukan sampai itu. Bagaimana nanti dia setelah pengungsi selesai, dan pasca itulah sebenarnya yang harus kita urusin. Dan kita tahu di Sinabung itu di tanah Karo itu muslimnya hanya 2,29%, sangat sedikit sekali. Dan mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa, mendoakan dan minta didoakan di waktu yang mustajab ya, saat hujan. Apalagi jangan pernah pelit untuk mendoakan orang lain. Dan barang siapa
yang mendoakan orang lain maka doanya akan kembali ke yang mendoakan. Jadi jangan pernah pelit untuk mendoakan orang lain. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa. Karena saya percaya ya, barang siapa yang tadi sudah berniat, Ustadz Hendy sudah menyampaikan, berniat dari rumah untuk belajar ilmu, maka akan dipermudah jalan menuju ke surga. Mari kita doa bersama-sama, karena sahabat-sahabat kita saat ini masih banyak yang perjalanan, yang ada di Karawang, yang ada di Pekalongan menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan selamat bisa bertemu juga dengan Ustadz Yusuf Mansur nanti pada duhur, dan mudah-mudahan para korban yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mudah-mudahan diangkat derajatnya, diberikan kesabaran. Dan loh, saat itu sempat heboh, media sosial, infotainment, berita, semuanya heboh membahas seorang Ibu Yati, membahas seorang tukang pemulung. Kebetulan saya tinggalnya juga dekat di Tebet sana, dan Ibu Yati ini akhirnya didatangin oleh menteri, dibangunkan rumah di Jawa Timur sana, dikasih pesangon untuk mulai modal usaha. Dan Ibu Yati ini ada seorang donatur yang memberangkatkan beliau haji, dan nggak pakai lama. Hajinya ONH plus. Kalau di Jakarta 90-an juta, berkorban 4 juta diganti 90 jutaan, nggak pakai lama. Dan ternyata bukan hanya Ibu Yatinya saja yang diberangkatkan, suaminya juga diberangkatkan haji. Saya punya komunitas namanya komunitas Maklar Sedekah. Saya punya rukun namanya Rumah Ilmu yang saat ini saya ceritakan, saya ke Kuwait, ke Qatar bersama Ustadz Yusuf Mansur dan putrinya si Wirda. Saya diajak ke Kuwait dan ke Qatar, nangis saya di sana. Ustadz Yusuf Mansur sering menyampaikan, Mas Mono itu sensitif, gampang nangis, gampang terharu. Ya karena saya merasa saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa lagi, saudara bukan. Begitu banyak jutaan manusia di sana yang pengen bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur, yang sekedar pengen foto bareng, minta tanda tangan, atau sekedar di-mention. Tapi saya bisa satu kamar, satu pesawat, satu kendaraan, bisa sharing yang sudah saya anggap kakak, orang tua. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh dimatikan semua Mas, tolong. Bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kami melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Yang spesial adalah sholat maghrib berjamaah di Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholat di sini pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Bisa bayangkan? Itu belum termasuk jamaah, belum termasuk apabila kita qobliyah, badiah, sholat sunnah-sunnah yang lain. Dan bersyukurlah teman-teman yang sudah bergabung di Warung Group dengan program spiritual company-nya. Bersyukurlah Anda punya pimpinan yang tahu, punya pimpinan yang mensupport dari segi spiritual. Karena jangan hanya sekedar bekerja saja ya. Kita harus bedakan dong dengan pengusaha muslim, bukan hanya kerja tapi juga ibadah. Oke, itu teman-teman di dunia. Nah, teman-teman saya akan bacakan karena ini berkaitan dengan sesuatu yang hubungannya dengan sedekah dan bisnis ya teman-teman. Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Program Pembibitan Penghafal Al-Quran PPA Darul Quran menggelar rapat kerja nasional Rakernas 2024 di Yogyakarta pada 19-20 Desember 2023. Acara ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran A. Pramono yang merupakan milik restoran ternama Ayam Bakar Mas Mono dan Jody Brotosono, CEO Warung Group atau Warung Steak and Shake. Keduanya datang bersama pimpinan Umum Darul Quran Yusuf Mansur untuk memberikan dukungan kepada peserta Rakernas 2024 yang merupakan jajaran pengurus, direksi dan manajemen
dan manajemen Mas Mono, sapaan akrab Apramono, mengenang kembali saat dirinya menyerahkan seluruh omset dan usahanya di gerakan sedekah nasional dan ditunjuk ke Yusuf Mansur sebagai duta Lasnas PPA. Pada momen kali ini Mas Mono juga mendoakan berkehendak untuk Lasnas PPA. Bersama dengan pada Al-Quran kita menciptakan penghafal Al-Quran. Nah teman-teman, seperti kita ketahui ya, kemarin kan kita mencoba mencari mana sih sebenarnya sih rumah tafisnya gitu. Tapi Yusuf Mansur kan bilang selalu banyak gitu lah, walaupun dari tahun ke tahun dia bilang bertambah terus gitu ya. Nah di sini ada hal yang berkaitan dengan Mas Mono menurut saya, karena ya berhubungan dengan judi. Nah ini ada sebuah tanda tanya besar ya teman-teman. Kok kalau ada judi biasanya kalau Yusuf Mansur itu didampingi Mas Mono, kalau nggak ada Mas Mono ya biasanya didampingi yang lain yang berkaitan dengan circle sedekah ya teman-teman. Jadi apa ya, kita tidak bisa melepaskan Mas Mono ini secara langsung, karena misalnya melepaskan begitu saya itu nggak ada hubungannya, enggak. Karena apa, seperti video yang sebelumnya Mas Mono ini kan apa ya, menceritakan tentang warung grup ya, di mana warung grup ini merupakan ya bisnisnya Yusuf Mansur ya. Dan apa ya, kalau kita harus jujur ya teman-teman, dari awal misalkan di TPI itu udah ada Mas Mono teman-teman. Jadi kalau bicara berkaitan dengan sesuatu yang sedekah, dan Mas Mono juga katakanlah dia punya program sendiri gitu ya, yang jadi pertanyaan ini ada circle apa sih sebenarnya Mas Mono dengan Yusuf Mansur dan judi gitu, mereka saling berkaitan gitu. Sementara kalau misalkan memang untuk hal-hal yang misalkan gitu, saya punya apa ya, misalkan CSR gitu ya sudah saya kerjakan sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan berkaitan dengan nanti ada Ustadz siapa, Ustadz Wijayanto apa, ya itu sepas kepanitiaan itu aja. Atau misalkan nanti ada agim ya sepas kepanitiaan itu aja, nggak berhubungan terus gitu. Ini kok kayak berhubungan terus. Kalau Yusuf Mansur dan judi itu kan jelas ya hubungannya, ada hubungan bisnis. Nah pertanyaannya, dengan Mas Mono ada hubungan bisnis kah? Tapi Mas Mono pernah bilang dia punya hubungan bisnis dengan Yusuf Mansur di travel ya. Ini ada video di saya ya teman-teman. Dan apa ya, Mas Mono ini merupakan bagian marketing warung grup ya. Dan saya nggak tahu apakah ini dibayar ataukah acara itu, kalau misalkan teman-teman ya dari spesifikasi acara itu antara Mas Mono dengan Jody dengan Yusuf Mansur, kalau kita perbandingkan bagaimana cara ngomongnya, mereka itu sama-sama jago mengolah kata gitu ya. Tapi walaupun Jody itu kurang terlalu jago dalam mencari sedekah dalam tanda kutip ya. Tapi kalau Mas Mono dengan Yusuf Mansur ini sama-sama jago mengolah kata untuk mengarahkan ke arah sedekah. Saya nggak tahu apakah benar-benar Mas Mono ini murid Yusuf Mansur langsung atau bagaimana. Tapi yang jelas Mas Mono ini merupakan bagian orang yang menjadi marketing warung grup, dan itu di acara-acara yang ya miracle, acara-acara yang berhubungan selalu berkaitan dengan sedekah teman-teman, karena ada cerita sedekah di sana. Walaupun Jody juga bukan jelek ya berbicara tentang bagaimana berbicara sedekah, nggak jelek, tapi bagus. Cuma Mas Mono ini jauh lebih bagus dalam apa ya, intonasi, dalam cara penyampaian, dan juga ini kayak storytelling yang bagus gitu ya, walaupun kalah daripada Yusuf Mansur. Tapi tujuannya sama teman-teman, tujuannya ya untuk ngiming-ngiming sedekah gitu ya. Dan akhirnya ya seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah bisnis Mas Mono dengan judi ini berkaitan atau tidak? Kalau dengan warung grup, Mas Mono ini kan berkaitan. Tadi minimal dia itu mempromosikan warung grup gitu ya teman-teman. Oke, kita akan telusuri lebih dalam teman-teman, karena circle-nya ini nggak jauh-jauh, kalau nggak jadi selalu berkaitan dengan bisnis dan sedekah ya teman-teman. Jadi kita akan lebih teliti lagi, dan saya akan mencoba nanti menelusuri bisnis yang berhubungan dengan Mas Mono, antara Yusuf Mansur dan Mas Mono, atau bahkan judi dengan Mas Mono. Karena ya itu kok selalu berkaitan dengan urusan sedekah gitu ya. Apakah memang Mas Mono atau judi atau Yusuf Mansur ini
uang sedekahnya dikelola kemana saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi intinya adalah pertanyaan yang sederhana adalah Mas Mono, Yusuf Mansur maupun Jody, kenapa itu selalu berkaitan dengan sedekah dan bisnis gitu ya? Itu pertanyaan aja. Apa sih sebenarnya kaitan utamanya gitu ya? Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.